Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Soseptiani dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2021. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penguapan atau evaporasi dan alat ukurnya. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa sih itu penguapan. Jadi, penguapan atau evaporasi itu adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair menjadi gas atau uap air. Evaporasi terjadi karena ada perubahan molekul yang spontan berubah menjadi gas. Spontanitas ini sangat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan sinar matahari. Proses evaporasi. Proses evaporasi dimulai dengan cairan pada molekul yang memperoleh energi yang cukup untuk melakukan perubahan wujud atau menguap. Energi yang dimaksud ini adalah energi panas yang diperoleh dari lingkungan, seperti sinar matahari atau api, yang akan mengubah molekul air menjadi uap. Nah, contoh terdekatnya adalah pada saat kita memasak air nih. Air itu akan mendapat energi panas dari api yang ada di kompor. Nah, kemudian air itu akan berubah menjadi uap. Faktor-faktor penguapan. Yang pertama itu ada radiasi sinar matahari. Radiasi matahari merupakan sumber utama panas dan mempengaruhi jumlah evaporasi di atas permukaan bumi, tergantung letak pada garis lintang dan musim. Radiasi matahari di suatu lokasi bervariasi sepanjang tahun, yang tergantung pada letak lokasi garis lintang dan deklinasi matahari. Berikut adalah contoh gambar dari gerak semu tahunan matahari. Bisa kita lihat pada tanggal 21 Maret dan 23 September, matahari tepat berada di garis ekuator. Otomatis negara-negara yang berada di garis ekuator mendapat sinar matahari banyak. Nah, pada tanggal-tanggal segitu penguapan terjadi sangat tinggi. Selanjutnya ada temperatur udara. Semakin tinggi temperatur, semakin besar kemampuan udara untuk menyerap uap air. Semakin tinggi temperatur, energi kinetik molekul air meningkat, sehingga molekul air semakin banyak yang berpindah ke lapis udara di atasnya dalam bentuk uap air. Oleh karena itu, di daerah beriklim tropis jumlah evaporasi lebih tinggi daripada daerah beriklim dingin. Lalu yang ketiga ada kelembapan udara. Pada saat penguapan terjadi, tekanan udara yang ada di lapisan udara lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di permukaan bumi. Perbedaan tekanan udara tersebutlah yang menyebabkan terjadinya penguapan. Uap air bergabung dengan udara di atas permukaan air yang menyebabkan udara memiliki kandungan uap air. Yang terakhir ada kecepatan angin. Penguapan yang terjadi menyebabkan udara di atas permukaan evaporasi menjadi lebih lembab, sampai akhirnya udara menjadi jenuh terhadap uap air dan proses evaporasi terhenti. Agar proses penguapan dapat berjalan terus, lapisan udara yang telah jenuh tersebut harus diganti dengan udara kering, yaitu angin. Pergantian tersebut dapat terjadi apabila ada angin. Jenis-jenis penguapan. Yang pertama ada submerged combustion evaporation. Salah satu bentuk penguapan yang terjadi apabila dipanaskan oleh api yang menyala di bawah permukaan air, di mana gas yang panas akan terlepas melewati cairan tersebut. Yang kedua ada direct fired evaporator, yaitu penguapan dengan pengapian secara langsung, yang mana api serta pembakaran gas tersebut kemudian dipisahkan dari cairan mendidih lewat adanya dinding besi atau juga permukaan untuk memanaskan. Yang ketiga ada steam heated evaporator, yaitu bentuk penguapan yang terjadi apabila ada panas stereo dengan uap yang terkondensasi akan menjadi sumber panas. Uap mengembun di satu sisi permukaan pemanas dan juga dipindahkan melalui dinding ke cairan mendidih. Berikut adalah contoh penguapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur pakaian basah di bawah sinar matahari. Pengeringan alami rambut basah setelah mandi. Lantai yang kering setelah dipel. Pengurangan dan hilangnya genangan air yang terbentuk bersama hujan, setelah itu berakhir dan matahari terbit. Dan terakhir memperoleh garam laut dari penguapan air laut. Evaporasi ternyata sangat berhubungan dengan siklus hidrologi, karena evaporasi adalah salah satu komponen dalam siklus hidrologi, yaitu
tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus inilah yang selama ini membuat jumlah air di bumi relatif sama atau seimbang. Secara garis besar, siklus hidrologi melalui 3 tahap. Yang pertama penguapan atau evaporasi, pembentukan awan, dan kemudian terjadilah hujan. Pada proses evaporasi, air di laut, sungai, danau mengalami penguapan karena terkena panas dari matahari. Tak hanya itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara karena terkena panas dari matahari. Proses ini disebut sebagai transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan-kumpulan uap air yang membentuk awan tersebut akan mengalami proses pengembunan. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. 기다림이 즐겁고 이젠 공기마저 달콤해 이렇게 너를 사랑해. Alat ukur penguapan. Yang pertama ada evaporimeter panci terbuka. Evaporimeter panci terbuka ini berfungsi sebagai pengukur penguapan pada udara terbuka. Makin luas permukaan panci, makin representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Untuk mengetahui jumlah penguapan dengan menggunakan evaporimeter jenis ini, memerlukan perlengkapan sebagai berikut. Yang pertama ada panci bundar besar berdiameter 122 cm dengan ketinggian 25,4 cm. Yang kedua ada steel well, ialah bejana yang terbuat dari logam atau kuningan yang berbentuk silinder dan mempunyai 3 buah kaki. Yang ketiga ada hook gauge, yaitu suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Hook gauge mempunyai bermacam-macam bentuk, sehingga cara pembacaannya juga berlainan. Nah, yang keempat ada termometer apung. Termometer ini untuk mengukur suhu maksimum dan minimum air pada panci. Yang kelima ada cup counter anemometer. Cup counter anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju angin dengan 3 buah cup sebagai sensor yang dihubungkan oleh lengan ke counter. Lalu pitch evaporimeter. Seperti panci penguapan terbuka, alat ini digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif. Maksudnya, alat ini tidak dapat mengukur secara langsung evaporasi ataupun evapotranspirasi yang sesungguhnya terjadi. Hasil pembacaannya sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan debu. Pitch evaporimeter berupa pipa gelas berskala yang panjangnya kurang lebih 20 cm dan garis tengahnya kurang lebih 1,5 cm berisikan air. Ujung bawah pipa gelas terbuka yang ditutup oleh kertas filter berbentuk bulat yang berpori-pori sehingga mudah menyerap air. Lalu dijepit oleh penjepit logam dan ujung atasnya tertutup dan dilengkapi dengan tempat menggantung alat tersebut. Pitch evaporimeter ini dipasang digantung di dalam sangkar meteorologi bersama dengan termometer bola basah, bola kering, maksimum, dan minimum. Alat ini bersensor air murni yang berfungsi sebagai pengukur penguapan dari udara pada suatu ruangan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.